والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib Masjid Nur Setiasi rahimakumullah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dan insyaallah dalam rangka melaksanakan satu perkara yang mulia, yaitu menyimak hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhimpun dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tiga pesan yang sangat penting dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menurut sebagian ulama bahwa pesan ini adalah setengahnya daripada agama Islam. Sebab kalau secara global ajaran Islam itu mengatur dua hubungan, yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Nah, di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita terkait hubungan kita dengan sesama manusia. Yaitu pertama untuk diri kita sendiri, kemudian untuk tetangga dan untuk tamu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik, atau kalau tidak diam. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tetangganya, dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita agar diri kita ini menjadi pribadi yang baik, sehingga perbuatan kita, perkataan kita diberikan tuntunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman, maksudnya di sini adalah imanan kamilan, dengan keimanan yang sempurna, hendaklah dia berkata atau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik atau diam. Ini sangat penting karena para ulama mengatakan asratul lisan asyaddu min asratil aqdam. Terplesetnya lidah itu, lisan itu apabila terpleset, akibatnya lebih fatal daripada
kaki yang terpeleset. Tentu kalau dalam konteks kita zaman ini, termasuk adalah tulisan-tulisan kita. Kita harus benar-benar mengontrol lisan kita. Kita harus bisa memilah dan memilih perkataan apa yang harus kita ucapkan. Perkataan itu, ucapan itu ada 4 macam. Ada yang perkataan yang mengandung mudarat, ada perkataan yang mengandung manfaat, ada perkataan yang ada mudarat dan ada manfaatnya, ada perkataan yang tidak ada mudaratnya dan tidak ada manfaatnya. Dan kita dianjurkan untuk memilih perkataan yang ada manfaatnya saja yang kita ucapkan. Bolehlah sekali dua kali mengucapkan kalimat perkataan yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada mudaratnya. Tetapi kalau itu berlebihan, bocor, boros, itu menjadi salah satu daripada penyakit lisan kita. Ulama sering mewanti-wanti kita. Mereka mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seorang itu tergantung bagaimana dia mampu memelihara, mengontrol lisannya. Mampu mengontrol jari-jarinya untuk mengetik tulisan huruf rangkai sebuah kata, kata demi kata hingga terbentuklah satu kalimat. Kita sering menyaksikan tokoh-tokoh yang pada akhirnya menjadi tahanan, menjadi tamu di hotel Prodeo sebab terpleset dalam mengucapkan kalimat, terpleset dalam merangkai kata dalam tulisan-tulisan mereka, kena undang-undang ITE dan seterusnya. Bahkan dalam ungkapan yang sering kita dengarkan, kalau pedang lukai tubuh, masih banyak harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Pepatah Arab juga mengatakan, ta'nul lisan asyaddu min ta'nis sinan. Ya, tikaman lidah itu lebih mematikan daripada tikaman senjata tajam. Apabila seseorang hatinya terluka oleh lidah kita, maka itu susah untuk disembuhkan. Ya. Sangat sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, hendaklah kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang memberikan manfaat. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Kalau kita tidak bisa mengucapkan kalimat yang baik dan ingin mengucapkan kalimat yang buruk, lebih baik diam. Berbicara tentang kebaikan, sebuah keberuntungan. Diam dari keburukan, ya, diam dari mengucapkan keburukan, sebuah keberuntungan. Sebaliknya, berbicara tentang keburukan, sebuah kerugian. Diam dari mengucapkan kebaikan, sebuah kerugian. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu secara khusus di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, beliau
mencantumkan sebuah bab yang beliau beri judul dengan afatul lisan, penyakit lisan. Di antara penyakit-penyakit lisan yang sangat berbahaya itu, beliau menyebutkan ada beberapa, ada cukup banyak. Di antaranya adalah fudulul kalam, banyak bicara. Banyak bicara. Boleh jadi mungkin dalam perasaannya dia tidak salah, tetapi kalau sudah banyak bicara, kata para ulama, kalau banyak bicara banyak salahnya. Kalau banyak salahnya banyak dosanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman amsakal fadla min lisanihi wa anfaqal fadla min malihi." Atau sebaliknya, tuba liman anfaqal fadla min malihi wa amsakal fadla min lisanihi. Beruntunglah bagi orang yang mengeluarkan kelebihan hartanya dan menyimpan kelebihan omongannya. Beruntunglah bagi orang yang mengeluarkan kelebihan hartanya. Banyak dia memiliki kelebihan harta, dikeluarkan, cepat dikeluarkan. Dan menyimpan kelebihan omongannya. Sebenarnya pengen ngomong banyak, tapi disimpan. Itu orang beruntung. Ini sudah banyak omong, pelit lagi, Masya Allah. Merugi banget secara mafhum daripada hadis itu. Orang yang beruntung itu mengeluarkan kelebihan harta, menyimpan kelebihan omongan. Berarti orang yang rugi mengeluarkan kelebihan omongan, menyimpan kelebihan harta, pelit, tapi banyak omong. Nah, itu tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu penyakit lisan. Yang kedua, al-kalamu fi ghairi fi ma la ya'ni. Ngomong dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ngalor ngidul, ngidul ngalor, ya kan? Nggak ada ujung pangkalnya dan tidak ada faedah yang diperoleh dari omongan itu. Maka itu juga termasuk penyakit lisan, karena kita sudah menyia-nyiakan waktu tanpa sadar, detik demi detik dilewati dengan omongan yang tidak bermanfaat, menit demi menit, jam demi jam, tidak ada manfaatnya sama sekali, sementara umurnya habis. Umur yang semestinya kita gunakan untuk kebaikan dan untuk kemanfaatan habis sia-sia. Ajal kita semakin dekat, tapi faedah kita tidak ada tambahannya sama sekali. Kemudian penyakit lisan berikutnya adalah al-kazib, bohong, nyebar berita hoax. Itu penyakit lisan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kazib, fa innal kaziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Jauhilah oleh kalian akan perbuatan bohong, perkataan bohong, karena kebohongan itu menuntun kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menuntun kita kepada neraka. Ada juga penyakit lain berikutnya, penyakit lisan, yaitu al-ghibah, suka bergosip, menggunjing. Suka menggunjing aib orang di
dikorek-korek, diceritakan. Lezat mungkin ya. Semakin diceritakan kayak orang makan kuaci. Bergibah itu kayak orang makan kuaci. Semakin lama semakin asik. Itu. Bukannya ngomongin ya, tapi ini kenyataan. Ya memang gibah ya itu. Bukannya ngomongin ya, tapi faktanya begini. Ya memang gibah ya namanya begitu. Ngomongin kejelekan orang yang merupakan kenyataan. Ya. Kalau bukan kenyataan namanya memfitnah ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Namimah. Kalau kenyataannya disebut dengan ghibah, gosip. Kalau tidak kenyataan berarti bohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu" apa? "Wala yaktab ba'dukum ba'dha." Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian menggibahi sebagian dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka untuk memakan bangkai ya, saudara kalian sendiri? Tentu enggak suka. Jadi orang yang bergibah itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang makan bangkai saudaranya sendiri. Jahat. Jahat. Hindari penyakit lisan. Oleh karena itu hendaknya kita terus mengontrol lisan kita agar kita kata-kata yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan yang baik kepada semua orang, ya. Orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, teman kepada sesama temannya, atasan kepada bawahannya, bawahan kepada atasannya. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, 10 tahun aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekalipun aku pernah dibentak dengan kata-kata, "Kenapa kamu enggak lakuin ini? Kenapa kamu ngelakuin ini?" Tidak pernah, kata Sayyidina Anas bin Malik. Itu betapa stabilnya emosi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata-kata yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada kata-kata yang sia-sia. Oleh karena itu yang harus kita contoh. Ustadz kepada jamaahnya jangan mengatakan kalimat-kalimat yang kasar, apalagi sampai mencaci maki. Itu mencontoh siapa? Siapa yang kita contoh? Sampai mencaci maki di depan audiens sendiri. Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan seperti itu. Dan apa yang kita katakan itu adalah cerminan apa yang ada di dalam diri kita, dalam hati kita. Para ulama mengatakan, ma fika yakhruju min fika. Apa yang ada di dalam hatimu itu akan keluar, tercermin dari apa yang keluar dari mulutmu, dari lisanmu. Kalau hati kita penuh dengan kebun binatang, maka ya mulutnya ini jadi kebun binatang. Semuanya diucapin. Tapi kalau hati kita itu penuh dengan bunga-bunga yang indah, ada taman, maka yang keluar adalah
kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata-kata yang semerbak mewangi, yang masuk ke dalam hati sanubari sang pendengarnya. Jadi apa yang ada dalam dirimu, dalam hatimu, akan tercermin, akan kelihatan, akan ketahuan dari apa yang keluar dari mulutmu, yaitu berupa perkataan-perkataan. Makanya orang Jawa bilang, ajine diri teko lati, ajine rogo teko bosono. Apa artinya itu? Saya bukan orang Jawa, Pak. Cuman saya pernah diajari oleh sahabat kami ketika kami safari Ramadan di Kalimantan, ketemu dengan orang Jawa. Beliau berpesan begitu kepada saya. Ajine diri teko lati, ajine rogo teko bosono. Harga diri ini datang dari lisan. Tapi harga jasad fisik kita ada dalam pakaian. Kalau pakaian kita sudah lepas, ini tidak ada harganya lagi. Boleh bintang 2, boleh bintang berapa? Bintang 7. Kalau sudah nggak pakai pangkat itu lagi, udah pensiun, fisik kita nggak dihargai lagi, nggak. Tetapi kalau lisan kita mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, menghargai orang, menghibur orang, maka diri kita yang akan dihargai, bukan raga dan fisik kita. Oleh karena itu ini sangat penting kita memelihara lisan. Kalau tidak mampu mengucapkan kalimat yang baik, maka lebih baik diam. Diam. Ini pesan Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu tolak ukur keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Ciri orang beriman di dalam dirinya subur lisannya dengan perkataan-perkataan baik. Lidahnya itu subur dengan perkataan-perkataan baik. Zikir, istighfar, itu termasuk perkataan-perkataan baik. Memberikan nasihat, memberikan solusi, itu termasuk perkataan-perkataan yang bermanfaat. Ya. Tolak ukur keimanan kita salah satunya adalah dari lisan kita. Kalau lisan kita baik, itu menandakan sebuah indikator bahwa keimanan kita baik. Ya, dalam sebuah riwayat bahkan Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus keimanan seseorang hamba itu kalau hatinya belum lurus. Dan hatinya tidak akan lurus kalau lisannya tidak lurus. Jadi lisan yang lurus mengucapkan kalimat baik itu tanda hatinya baik. Hati yang baik tandanya keimanan kita baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pesan Rasulullah SAW yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Ini menyangkut hubungan kita antara sesama manusia kepada tetangga. Karena kita sesama manusia itu memiliki hak
Dan salah satu hak daripada sesama kita adalah saling memuliakan. Ya, terlebih sekali tetangga, karena mereka adalah orang-orang terdekat kita. Maka harus dimuliakan. Dan itu adalah tolak ukur keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita jahat kepada tetangga kita, ya serajin apapun sholat, serajin apapun puasa, serajin apapun baca Quran, mungkin hafal Quran, tapi buruk kepada tetangga, berarti iman kita masih cedera, iman masih cacat. Karena ada salah satu unsur yang belum kita penuhi, yaitu unsur memuliakan tetangga. Para ulama mengatakan tetangga itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, tetangga yang memiliki satu hak. Kedua, tetangga yang memiliki dua hak. Ketiga, tetangga yang memiliki tiga hak. Saya mulai dari yang ketiga. Tetangga yang memiliki tiga hak itu adalah tetangga yang merupakan saudara kita, keluarga kita. Dengan tentunya tetangga yang merupakan saudara kita, keluarga kita yang muslim. Jadi mereka mempunyai tiga hak atas kita. Hak sebagai tetangga, hak sebagai sesama muslim, hak sebagai keluarga. Jadi jangan mentang-mentang lebih berkuasa terus renovasi rumah misalnya kan, darder, terus debu mengepul kemana-mana. Masa bodoh. Nah, itu kita sudah melanggar hak dari tetangga kita. Jadi kita harus izin, ya. Kita harus izin. Tidak boleh saling menyakiti. Ya. Hak sesama muslim, ya, apabila mereka bersin misalnya, dia alhamdulillah habis bersin, kita ucapkan yarhamukallah. Apabila mereka mengundang kita, kita wajib untuk memenuhi undangannya. Ya. Hak keluarga, silaturahim. Jangan sampai memutuskan hubungan kekeluargaan. Jadi tiga hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, hak sebagai keluarga. Kemudian tetangga yang kedua adalah memiliki dua hak, yaitu hak sesama muslim dan hak sebagai tetangga. Tetangga yang bukan keluarga tetapi dia muslim. Jadi memiliki dua hak kepada kita. Kita harus memenuhi itu. Haknya sebagai sesama muslim, apabila meninggal kita antarkan jenazahnya, apabila sakit kita jenguk, ya kan? Ada 6 hak sesama muslim itu. Kemudian ada tetangga yang memiliki satu hak, yaitu hak bertetangga saja, yaitu tetangga yang non muslim, ya. Jadi hanya memiliki satu hak, hak sebagai tetangga. Dan semua ini harus kita penuhi. Adalah bentuk indikator daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dipertegas lagi dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Beliau bersabda, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya,
Siapa ya Rasul? Rasul menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak aman karena buruk perlakuannya dan sifatnya. Tetangganya tidak aman oleh sifatnya, oleh perlakuannya, dan itu menunjukkan dia keimanannya masih kurang. Kemudian yang terakhir, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan beliau, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu. Ini adalah sebuah tradisi yang sangat baik yang berlangsung sejak zaman Nabi Ibrahim. Ya, bahkan Nabi Ibrahim itu saking senangnya ada tamu di rumahnya, kalau beliau mau makan nyari sampai berkilo-kilometer, nyari teman untuk makan. Nyari teman untuk makan. Udah dapat teman baru kembali diajak makan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dengan Abud Dhaifan, bapaknya tamu, karena beliau senang sekali menghormati tamu, senang sekali ada tamu di rumahnya. Tapi pernah suatu ketika beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan suatu ketika ada tamu datang, dan tamu itu kafir, tidak muslim, penyembah berhala. Bertamu kepada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bilang begini, saya mau menjamu Anda asal Anda tidak mensekutukan Allah. Tinggalkan agama Anda, beralih, mari masuk ke dalam agama Allah. Ya, kata orang kafir tersebut, ini mah maksa katanya kan. Ya udahlah, nggak jadi, saya pergi aja. Akhirnya pergi. Tamunya itu pergi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Hai Ibrahim, aku sudah memberi dia makan selama 80 tahun. Dan aku biarkan dia dalam kesyirikan. Tapi aku tetap memberikannya rezeki berupa makanan. Tetap memberikan dia makan rezeki walaupun dia dalam keadaan syirik. Lah, sekarang kamu cuman gara-gara sesuap makanan terus maksa supaya dia meninggalkan agamanya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengejar orang itu. Dikejar oleh Nabi Ibrahim. Kemudian ketemu, Nabi Ibrahim minta maaf. Mohon maaf, hai saudaraku, tolong sekarang balik ke rumah, saya sajikan makanan tanpa saya akan memaksakan kehendak saya. Orang ini heran. Oke, saya mau balik ke rumahmu, ikut makan, tapi ceritakan dulu, apa yang menyebabkan kamu berubah? Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, tadi saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman, "Hai Ibrahim, aku memberikan orang itu rezeki selama 80 tahun di atas kesyirikannya tanpa pernah memaksa dia untuk mentauhidkan aku. Sekarang engkau gara-gara sesuap makanan, engkau memaksa dia untuk meninggalkan agamanya." Maka orang ini kaget luar biasa dan langsung dia mengatakan, "Aslamtu lillahi rabbil alamin." Aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh tunduk terhadap perintahnya. Jadi orang itu langsung meninggalkan agamanya, meninggalkan kesyirikannya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tamu itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hadiah bagi sang tuan rumah. Iya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu biqaumin khairan ahda ilaihim bihadiyatin." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan terhadap sebuah kaum atau seseorang, maka dia diberikan hadiah. Para sahabat bertanya, "Wa ma tilkal hadiah ya Rasulullah?" Apa hadiah itu ya Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ad-dhaifu yanzilu birizqihi wa yartahilu wa qad ghafarallahu li ahli al-manzil." Tamu itu datang membawa rizki bagi pemilik rumah, dan ketika tamu itu pergi, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dari pemilik rumah, sahibul bait. Jadi bukan ketika tamu datang, ya ini keluar lagi dah duit nih, beli makanan lagi, nah, lagi-lagi pelit lagi itu ya. Justru mereka itu, tamu itu membawa rezeki, kata Rasulullah SAW, dan ketika mereka pergi, mereka menyebabkan dosa-dosa pemilik rumah itu diampuni. Oleh karena itu suatu ketika Sayyidina Ali, Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau galau, sedih. Ditanya oleh sahabat, "Apa yang menyebabkan engkau bersedih, engkau galau ya Amirul Mukminin?" Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Sudah seminggu ini nih nggak ada tamu ke rumah saya. Nggak tahu nih. Saya khawatir jangan-jangan ini cara Allah untuk menghinakan saya." Coba itu, sekelas Sayyidina Ali takut gara-gara tidak ada tamu, takut bahwa itu tanda-tanda Allah membukakan kehinaan kepada dirinya. Maka berbahagialah orang yang kedatangan tamu, karena itu rezeki dari Allah, dan ketika mereka pergi, dosa-dosa dari pemilik rumah itu diampuni. Ya. Jadi dimuliakan tamu itu, dipenuhi hajat dan keperluannya. Apabila butuh pertolongan, tolong, ya. Itu adalah merupakan indikator dari keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Ya. Ini 3 pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk terus meningkatkan keimanan kita. Kita kontrol lisan kita. Seandainya tidak mampu untuk mengucapkan kalimat yang baik, kalimat yang memberikan manfaat,
kalimat yang memberikan solusi, maka lebih baik diam. Dan diam itu menyelamatkan kita. Kemudian kita dipesankan untuk memuliakan tetangga, ya. Tetangga, baik itu tetangga yang ada hubungan kerabat dengan kita, baik itu tetangga yang sesama muslim walaupun bukan hubungan kerabat, baik itu tetangga yang non muslim, tetap mereka adalah memiliki hak untuk dimuliakan, ya. Kita berkewajiban untuk menjaga mereka, saling menjaga, jangan sampai saling menyakiti. Kemudian ketiga adalah kita muliakan tamu. Dan ini adalah tradisi yang baik. Bahkan di zaman jahiliyah, memuliakan tamu itu termasuk salah satu tradisi yang ketika Islam datang, Islam terus meneruskan dan melestarikannya. Bahkan menjadi salah satu indikator keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Amin rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.